Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan dan ternyata saudara sekalian ada seorang keturunan asli dari kalau tidak salah dari Keraton Jakarta saudara sekalian. Nah, dia ini menceritakan kepada Gus Hasan dan kawan-kawan saudara sekalian sampai sekarang masih banyak di Jakarta itu makam-makam palsu saudara sekalian ataupun makam-makam yang dibangun di dekat tokoh-tokoh yang ada di daerah setempat saudara sekalian. Nah, ternyata orang ini saudara sekalian juga mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Salah satunya beredar kabar saudara sekalian yaitu Pangeran Diponegoro ini rebutan. Klan Mbak Awin rebutan ingin mengklaim daripada Pangeran Diponegoro itu akan menjadi bin Yahya, Ba'abut ataupun Asgab saudara sekalian. Banyak hal yang akan beliau bicarakan pada kali ini sama Gus Hasan Syarif saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Makamnya nggak diapa-apain, itu satu. Kedua, makam leluhur kita nggak diapa-apain, tapi dia bangun sebelahnya. Nah, sebelahnya itu Habib. Nah, terus diklaim ini gurunya leluhur kita. Jadi leluhur kita seakan-akan berguru sama mereka. Itu kejadian di Jogja waktu itu di Melati. Jadi bukan hanya identitasnya makamnya yang dipalsukan, tetapi ada modus-modus tersendiri. Mereka butuh pengakuan. Aman Begitu. Mungkin gitu kali Gus. Pengalaman saya di lapangan. Dan sampai hari ini, sampai detik ini saya masih terima laporan makam palsu. Ini udah tahun ketiga ya Gus ya, kalau nggak salah ya. Tahun ketiga atau tahun keberapa Gus? Tahun ketiga menjelang keempat, 3,5 tahun. Iya. Sampai detik ini saya masih dapat laporan untuk makam palsu. Buset, ya Allah. Ini bukan hal sepele, Itu. Mungkin Gus gantian Gus, wejangannya Gus, tausiahnya Gus. Ini ada Kiai Maudi Beliau sedikit banyak mengerti tentang sejarah babat tanah Jawa. Apalagi yang berkaitan dengan pembelokan sejarah dan pemalsuan makam-makam leluhur. Kiai Maudi. Maaf nih, ini ada akun Dip, kamu ini bukan keluarga HB asli, jangan ngaku-ngaku. Ini saya jelasin ya. Bapak saya dari HB 2 jalur KGPA Mangkudiningrat. Ibu saya dari HB 2 juga jalur BRAY Nitinegoro. Bersuami Tumenggung Nitinegoro Sedo Inglengkong. Kenapa? Jadi meninggal di Perang Lengkong bersama Eyang Murdaningrat. Siapakah Eyang Murdaningrat itu? Leluhur presiden kita tercinta. Nah, makamnya di Lengkong, itu sudah pernah dipugar sama Pak Hasim. Begitu. Dan Jogja itu kalau tidak ada kekancingan dari keraton, mendingan nggak usah ngaku-ngaku karena itu hal sensitif. Karena tatanan Jogja itu sangat detil dengan data dan fakta. Begitu. Bukannya kita mendiskreditkan, ini kalau nggak ada data ini, bukan. Tapi memang tatanannya seperti itu. Gitu kan, setiap tatanan kan beda-beda ya Gus ya, setiap kota ya. Gitu. Ya monggo Gus. Jadi memang sudah menjadi tradisi mereka, kebiasaan mereka itu taping yang nggak jelas gitu, kenal juga enggak, tahu juga enggak, asal ngomong gitu kan. Karena begini dan Mas, saya ini juga termasuk korban. Padahal dari awal polemik nasab sampai sekarang itu tidak ada satupun video saya di YouTube, di Instagram, di Facebook maupun di TikTok dan platform media sosial yang lain itu yang berisi pengakuan saya bahwa saya ini adalah Gusnya Sidogiri atau saya alumni Sidogiri atau saya ini berasal dari Pasuruan, itu nggak ada. Tapi mereka membuat sendiri itu, membuat framingan untuk menggiring opini publik seakan-akan saya ini ngaku-ngaku gitu loh.
Itu sudah biasa itu, Den Mas. Itu. Bahkan saya pernah dikatakan namanya itu bukan Gus Hasan, itu namanya Jauhari. Dia itu orang Cina mualaf katanya gitu. Ya nggak apa-apa mualaf suci di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, betul nggak? Iya. Bagaikan Cuma bayi kan ya, baru lahir. betul. Cuman kan lucunya kan begini deh Mas. Mereka itu kan nggak kenal saya dan anehnya orang-orang yang nggak tahu saya itu kok bisa ikut-ikutan gitu loh. Iya. Iya, iya. Ya Apa makanya mungkin begini kali, makanya Kang Denmas, nanti Kang Denmas, ya Kang ya. Denmas. Ya ya gimana? Mungkin yang waktu zamannya DNA ini kita ingin menguasai Indonesia, kuasai Pulau Jawa, iya kan? Betul, Jawa. betul. Ditambah lagi dengan Habib banyak berkata Jawa adalah pintu tarim gitu kan. Nah mungkin seperti itu Kang Mas itu. Iya. Ditambah lagi ada lagi seorang Habib yang maaf yang ngomong hancurkan ideologinya, hancurkan leluhurnya dan hancurkan wilayahnya. Ya, itu program Freemason, Pak De. Itu ada 3 program Freemason. Jadi pertama hilangkan sejarahnya, kaburkan sejarahnya dan bilang bahwa leluhur kita primitif. Ketiga, hancurkan bukti-bukti arkeolognya. Jadi mereka make up story baru, ada sejarah baru. Kayak begitu. Betul. Itu program Freemason. Freemason itu Zionis. Freemason itu dari kalangan bangsawan. Nah, yang bukan bangsawan, mereka membuat namanya Illuminati. Pernah dengar ya? Iya, pernah. Iya, Illuminati benar. Freemason. Itu silahkan cek. Kan ini kan berhubungan sama tes DNA nih nanti ujungnya nih, upload grupnya nih, ujungnya ke situ nanti nih, ya kan? Nanti kalau mau dibilang Vita ya suruh aja tes DNA, susah banget ya nggak? Kan gitu. Nah, jadi Emang berani, begini. Gus? Hah? Emang berani, Kang Mas. Tes DNA. Iya katanya ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, ya kan? Ngomong mencela-mencela. Nah, jadi kalau saya gini, saya waktu itu ada di YouTube. Jadi kebetulan di rumah saya ada silsilah dari HB1 sampai HB10, anak-anak dan istri-istrinya tuh ada. Jadi banyak orang lupa loh Gus. Mereka itu sistemnya patrilineal. Mereka sistemnya ayah, bapak. Ya. Nggih. Kenapa yang dicatut itu di ranah HB2 dan HB1, yang di Ponorogo di ranah HB3. Kan anaknya Hamengkubuwono ketiga. Nah, kalau di Ponorogo berubah, otomatis bapaknya HB3 berubah dong. Nggih. Berarti HB2 berubah dong. HB1 berubah betul. dong. Terus Nggih. terus sampai Majapahit berubah. Sampai ke atas. Sampai Nggih, ke leres. atas sampai Eyang Jayabaya itu bisa bini ayah atau aset apa modal. Bisa sampai ke Ken Arok Ken Dedes itu dan Mas. Nah, iya, itu banyak orang yang nggak sadar. Banyak orang nggak sadar pengaruhnya itu ternyata kelihatannya sepele, tapi ternyata pengaruhnya sampai sana loh. Itu yang ke atas, belum yang ke bawah. Nah sekarang misalkan kita terima klaim mereka, lah berarti Sri Sultan Hamengkubuwono X bin Yahya gitu ceritanya. Iya. Lah piye ceritanya iki, ya kan? Nah, kenapa mereka mencatut yang di atas HB3 di Ponorogo, HB2, HB1? Kenapa? Kenapa mereka nggak berani yang di HB8 sama 9? Karena masih banyak yang hidup, masih bisa dikonfirmasi. Kan begitu. Betul. Jadi kalau ada yang bilang ini fitnah, ini adu domba, bukan. Ini konangan. Konangan itu kalian itu ketahuan. Bener nggak? Maaf nih, aku ngomongnya rada ceplas-ceplos. Bener. Bukan apa-apa, Adi Mas. Kang Mas, itu kalau nggak salah pangeran di Ponorogo mau dijadikan Mbak Abut itu ya? Oh, rebutan. Ada yang jadi bini ayah, ada yang jadi Mbak Abut, ada yang jadi Asakdaf, rebutan. Di sebelah kita ada tuh Habib Maudi Mbak Abut.
Gitu. Jadi gini ya. Ini jadi aku luruskan sedikit ya, karena aku sudah turun ke Banyumas, sudah ketemu ahli keluarganya langsung, keluarganya Mbah Malik bin Mbah Ilyas bin Mbah Ali Dipowongso bin Mbah Diponingrat bin Diponegoro. Ya, itu sekarang mereka disebutnya Bani Ilyas. Ya, di Banyumas. Itu rata-rata memang mereka mursyid. Nggih. Mursyid apa Toreko apa, Gus? Toriko. Satoria. Satoria. Nah, Mantap. kalau apa namanya Pangeran Diponegoro masuk ke keraton, ya beliau nggak pakai sorban, beliau pakai baju adat. Begitu juga dengan kita, begitu dengan saya. Kalau panjenengan pernah nggak ziarah ke Imogi atau Kota Gede, pasti disuruh ganti baju, benar nggak? Nggih, leres. Nah, Terus. setelah keluar, terserah deh mau pakai baju apa. Jadi bukan karena yang di Ponorogo pakai sorban terus jadi Habib. Justru inilah fitnah akhir zaman. Inilah fitnah Dajjal. Kenapa? Karena sunnahnya Kanjeng Nabi yang kena, yang jadi korban. Sorban itu suro siro sarirohnya Kanjeng Nabi. Tuh saya jadi keluar agamanya tuh. Maaf ya Gus ya, maaf ya. Mantap. Boten apa-apa Den Mas. Boten apa. Maaf ya. Jadi sunnahnya Kanjeng Nabi yang kena gara-gara mereka menggunakan sunnah, ya kan? Ini fitnah Dajjal loh, ini fitnah akhir zaman loh ini. Nggih. Dan kita sekarang jadi pelaku, gitu, pelaku sejarah gitu loh, ya kan? Mereka menggunakan. Jadi sekarang silakan cek di lapangan, siapapun yang pakai sorban sama jubah pasti dibilang apa? Ayo, cucu Nabi palsu, ya kan? Gimana Bib? Udah dapat makam baru belum? Akhirnya orang jadi antipati sama Islam, dibilang radikal, padahal itu sunnah. Kan begitu. Gara-gara mereka gara-gara mereka yang DNA G, berhaplogrup G, Yahudi Aksenazi dengan banyaknya apa namanya agenda-agenda, mereka pakai sunnahnya Kanjeng Nabi, akhirnya yang diserang sunnahnya Kanjeng, kita nggak sadar, kita serang sunnahnya Kanjeng Nabi. Itulah fitnah. Ya kalau kita lebih dalam ya, gitu ya Gus ya. Nyun pangapunten loh Gus. Betul Mas. Betul. Sehingga tadinya orang itu yang memang betul-betul sangat hormat ta'zim kepada sunnahnya Kanjeng Nabi. Nah, ketika ada orang yang bersorban itu kita sudah negatif thinking duluan. Ya karena apa? Karena perilaku mereka gitu loh. Betul. Sehingga tanpa disadari masyarakat awam itu tergiring untuk tidak menyukai atribut-atribut yang mencirikan sunnah Nabi tadi. Gitu. Karena apa? Karena atribut itu digunakan oleh mereka, sementara perilaku mereka ini tidak mencerminkan akhlaknya Nabi. Begitu loh teman-teman, maksudnya itu. Betul. Jadi orang jadi alergi sekarang pakai sorban. Padahal ada 70 fadilah itu memakai sorban. Betul ya Gus ya? Saya bukan santri nih Gus. Dikoreksi kalau salah. Nggih Den Mas, nggih. Saya dulu pernah di Kiai Muklisun, saya almarhum pernah di sana sebentar. Nggih. Gitu. Itu aja. Jadi makanya leluhur kita itu Masya Allah punya karya-karya kitab-kitab tasawuf. Ada namanya Ki Ageng Surya Mataram, ada yang namanya Patih dan Nurjan 6, ada Salawat Sultan Agung. Ada yang udah tahu belum Salawatan Sultan Agungan? Dibuka di YouTube, itu yang bawain Yasser Arafat. Ada namanya Salawat Quraisy, itu di Keraton Solo masih dipakai. Kita memang kita akui kita ada darah Timur Tengah, tapi Timur Tengah mana? Hijaz itu Mekah dan Yaman. Ya paling ke Persia, lari-larinya ke Persia, benar nggak Gus? Betul. Tapi bukan nyamannya Den bukan nyamannya Den. Oh enggak. Ya kalau ya Yaman itu sekondi aku kurang ngerti gitu. Makanya coba perhatikan deh terah-terah dari Solo, dari Jogja gitu ya.
bukan berarti saya berewokan ngaku-ngaku, bukan. Tapi rata-rata mereka pasti badannya tinggi besar, tulangnya besar-besar, ada apa jenggotnya ini semua. Terus ada lagi namanya apa? Para wali itu ada yang jadi raja juga, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri. Benar gak? Sunan Kalijaga itu penasehat Raja Demak, Raja Pajang, habis itu Raja Mataram. Begitu loh. Ya kan, mungkin sekarang logika aja, mungkin nggak gitu loh. Kalau memang mungkin sudah tercatat di keraton. Oh, ini di eranya Mataram, ini di era Sultan Agung punya mantu namanya ini dari Yaman. Kan itu tercatat semua di keraton. Gitu. Ternyata nggak ada ya Dimas. Ya nggak ada. Ya nggak ada. Nggak ada. Coba buka YouTube itu almarhum Kiai siapa, Gus? Yang bikin Atlas Wali Songo siapa? Yang sudah almarhum? Agus Nyoto. Nah, Kiai itu Agus bagus Nyoto. tuh. Nah, itu beliau itu ngebuka sejarah Kampung Saidan di Jogja yang ada lagu dari Segidok tuh. Itu dibuka semua tuh sama dia. Jadi memang kita akui ada darah Timur Tengah, tapi Timur Tengah mana? Gitu loh, Hijaz gitu. Mungkin gitu kali Gus ya. Iya, Hijaz itu wilayahnya itu Mekah, Madinah, Tabuk, terus Al-Baha, kemudian sekitar Gunung Tihamah. Ya, itu Hijaz. Iya. Yaman itu nggak masuk, teman-teman. Yaman tuh nggak masuk Hijaz itu. Gitu. Jadi Kiai Haji Agus Nyoto itu dalam bukunya Atlas Wali Songo itu menjelaskan gitu loh, bahwasanya kenapa di Jogja itu ada Kampung Sayyidan. Nah, itu adalah tempat di mana para sayyid-sayyid dari Hijaz itu berhijrah ke tanah Jawa, kemudian ditampunglah oleh kerajaan Mataram itu di situ. Nah, kemudian ketika pecah perang di Ponegoro, ya, mereka ini menjadi pasukannya Pangeran Diponegoro, gitu loh. Makanya kan banyak makam-makam para sayyid di bumi Jawa ini. Nah, sayyid-sayyid itu bukan Ba'alawi, bukan. Itu saya langsung Bukan Itu Ba'abud, saya- bukan Ba'abud. itu saya langsung menghadap kepada Awas ya, awas. Gusti Abu. Yudo Negaran. Oh, Gusti Yudo. Itu pada Gusti Yudo Negaran waktu itu, dan beliau menceritakan itu semua serta menunjukkan manuskripnya gitu loh. Nah, kemudian kata beliau itu pasca perang di Ponegoro, ya 2 tahun pasca perang di Ponegoro, barulah masuk itu imigran-imigran dari Yaman itu, dibawa oleh kapal Belanda, teman-teman, gitu loh. Nah, ada Gus, pun sayyid-sayyid, nanti saya Nggih, japri nomor panjenengan, nanti panjenengan saya ajak, saya nemuin manuskrip kitabnya Kiai Haji Hasan Besari. Di situ ada nasab keilmuan yang HB2, ujungnya itu ke Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar. Itu terus ada lagi kitab-kitab yang beraksara Jawa Bali, Negara Kertagama ada. Ini sohe semua. Terus ada lagi tulisan Bung Karno yang masih aksara Jawa. Nanti panjenengan nanti saya ajak gitu. Adi Mas, Adi Mas Dip, Kang Mas, Adi Mas Dip. mantap. Adi Mas Dip. siap dan Mas. Iya. Kalau apa namanya hubungannya Mas sama Kiai Hasan Besari, apakah tidak ini sama Gus Miftah? Kan dia Wah. ngaku keturunan Gus Oh, Miftah. lain. Bukan ya? Lain. Babut bukan Babut. Lain. Aku no komen deh kalau Lain. kalau sama beliau aku no komen. Kenapa Adi Mas? Ya no komen aja, malas aja ngomenin. Enggak kan, memang dari alur sejarah mulai sejak dari Singasari sampai Majapahit, kemudian Demak Bintoro, Pajang Hadiwijaya, kemudian Kerajaan Mataram Sultan Agung.
ataupun apa namanya Senopati Ing Alogo Sutowijoyo, itu semuanya kan memang tidak ada afiliasi terhadap orang-orang dari negara Yaman memang seperti itu. Dari Namun Hijaz kemudian ada, dari Hijaz iya, ada. iya. Masalah itu kita sudah akui karena memang ada beberapa versi sejarah di dalam catatan sejarah itu memang ada, dan termasuk para wali Songo itu pun seperti itu, ada afiliasi ke Hijaz seperti itu. Iya. Iya, sebagaimana Jadi Kanjeng Sunan Ampel. Jadi alhamdulillah setelah Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan kita di Mataram, sekarang ini visi kita adalah menyampaikan kebenaran tentang sejarah, yaitu dengan data dan fakta. Itu. Nah, bagaimana kalau tidak ada datanya? Ya kita tanya ke ahli-ahli keluarganya, terus dicek tempat tinggalnya dahulu di mana. Jadi ini nih apa tips untuk nge-tracking leluhur. Nah, habis itu setelah rumahnya leluhur di mana, cari terus makamnya di mana. Nah, itu nanti itu bisa terlihat. Nah, terus biasanya kalau di Jawa ya, nggak tahu ya kalau di tempat lain ya, di Jawa Tengah itu atau Jawa Timur biasanya kadus-kadus atau sesepuh kampung itu suka mempunyai buku babon. Buku tebal tuh, tua sekali, itu mencatat siapa saja yang dulu tinggal di situ, udah tebal sekali itu mungkin. Nah, itu bisa di cross check gitu. Nah, kita juga ada mengenal namanya budaya pitutur. Budaya pitutur itu turun temurun walaupun tidak ada datanya. Nah, faktanya dilihat dari makamnya. Nah, dari makamnya dilihat nisannya. Nisannya difoto. Nah, kita punya banyak ahli nisan di sini. Ada Yasser Arafat, udah banyak kok sekarang ahli nisan itu tersebar banyak di YouTube itu, atau di setiap daerah, di setiap titik Jawa itu punya ahli nisan. Nah, itu dicek. Ini nisannya era apa begitu. Nah, kalau kira-kira ada tendensi ini keluarga dari keraton, tanya keraton, jangan nanya ke sebelah. Tanya ke pusatnya, ke rumahnya. Yaitu misalkan nih dicurigai Keraton Solo, ya tanya ke Keraton Solo, tanya ke Keraton Cirebon, tanya ke Keraton Mangkunegaran. Gitu. Kan banyak orang yang salah kaprah ini nanyanya ke ulama yang pakai ilmu mimpi gitu kan. Gitu. Akhirnya nama aslinya nggak keluar, akhirnya keluarnya namanya Bintoha. Gimana itu? Binto. Iya, kayak gitu. Itu aja sih usul saya sih. Jadi apa namanya, data dan fakta itu kita lagi perjuangkan untuk dikedepankan sekarang. Gitu. Harus diamankan, Gus. Mas. Harus diamankan. Iya. Setiap situs-situs sejarah, baik yang berbentuk arkeologi maupun manuskrip kuno, itu memang harus betul-betul diamankan seperti itu. Lalu kemudian kaji bersama oleh orang-orang yang bersangkutan. Betul. Dan kita harus membuka diri. Jadi contoh nih, mungkin Gus sudah tahu ya. Saya kemarin manuver, saya merangkul Profesor Peter Carey. Beliau itu dari Inggris. Leluhurnya beliau itu perang sama eyang saya dulu, bunuh-bunuhan dulu, ya kan? Nah, tetapi beliau itu sejarawan 50 tahun meneliti perang Diponegoro dan Gegersbey. 50 tahun. Bayangin tuh. Nah, kita harus membuka diri, ya kan? Membuka diri. Kita perlu data dari musuh, tanda kutip ya. Data dari musuh, tanda kutip. Nah, akhirnya match, tidak ditemukan satupun kalau Eyang Sumodiningrat dimutilasi maaf ya, bagian tubuhnya dimakamin di Semarang, ini nama tidak ada satupun gitu. Jadi kita harus membuka diri juga sama Barat, bukan kolonial, bukan, tapi data dari Leiden, dari ini semua untuk memperkuat literasi kita. Itu pengalaman kami di Mataram seperti itu. Dan alhamdulillah di saat semua orang belum
belum berani berspeak up, Profesor Peter Carey sudah menantang debat si pelaku. Ada tuh di YouTube. Gitu. Seharusnya kita malu loh. Seharusnya begitu, Adimas, harus malu sebenarnya. Iya, lah orang barat aja berani menantang karena Iya. passionnya dia, passion apa namanya ya? Karena apa namanya ya? Kehidupan dia kan dengan sejarah. 50 tahun Iya. itu kan bukan waktu yang sebentar. Mungkin kita belum lahir, kita masih SD, dia udah ngutak-ngatik makam. Kan begitu kan? Betul. Ya. Nah, di saat passionnya dia, keilmuannya dia merasa diserang, dia langsung ngomong. Dan orang Barat itu mereka detail. Kalau Cak Nun katakan itu, Mbah Nun, MH Ainun Najib itu katakan pesan itu apa? Jangan sampai kita tinggalkan Jawa kita dan memperkuat ilmu pengetahuan kita dengan Barat. Jadi apa namanya, harus ada kombinasi di situ supaya kita menjadi pemimpin masa depan. Ini kata Mbah Nun loh, bukan kata saya. Iya. Kalau kata Cak Nun itu sekarang ini sudah banyak Abu Jahalnya masuk kemana-mana. Iya, saya sedih, saya sedih banget loh di saat semuanya yang Mbah Nun katakan itu terjadi. Mbah Nun lagi ini ya, lagi berjuang dengan apa ya, lagi sakit ya. Betul. Kita doakan lah. Beliau itu, beliau luar itu luar biasa. Luar biasa beliau, Dimas. Mungkin Bahasa sarkas luar biasa. beliau itu sahabat dekatnya Gus Dur. Wah, udah kayak apaan tahu lah itu kalau kita lihat itu semua. Dan semua yang beliau katakan dulu tuh kejadian sekarang. Pas kejadian beliau lagi istirahat ya. Iya. Makanya saya sedih itu. Lalu kemudian ada yang memframing begini, Adimas. Ketika kita mengambil acuan terhadap sejarawan-sejarawan Eropa, yang notabene mereka adalah orang-orang yang mempunyai disiplin kesejarahan, baik di bangsa ini ataupun di luar bangsa ini, mereka memframing, wah, kok sanatnya ke sana katanya. Ini yang lucu. Ya, Padahal begini loh, Adimas. Kita ini membutuhkan referensi-referensi walaupun dari mana datangnya, akan tetapi ketika sudah sudah ada koneksi terhadap sejarah bangsa ini yang kemudian ditemukan di beberapa daerah dan kemudian valid, ya kan? Maka tidak ada salahnya dan itu sebuah keniscayaan kalau menurut saya. Seperti itu. Jangan kita ini menutup mata ataupun menutup hati, apalagi kan untuk membuka diri dengan keilmuan-keilmuan di bidang apapun itu, terutama sejarah leluhur kita dan nenek moyang kita. Nah, ketika kita sudah menutup hati kita, kuping kita dan mata kita dengan sejarah bangsa ini, maka kemudian siapa yang mau disalahkan ketika sejarah bangsa ini diutak-atik dan didegradasi oleh klaim-klaim ataupun legitimasi orang lain seperti itu? Kan aneh. Narasinya, paradigmanya aneh seperti itu loh. Ketika kita seakan-akan dicemooh, ketika kita ini mengambil referensi ataupun catatan sejarah yang datangnya dari orang-orang non-Indonesia seperti itu. Ya, kalau itu udah ranahnya Gus itu. Kalau menurut saya nomor satu ya hidayah itu mahal. Ya Gus ya, hidayah itu mahal. Ya kita tetap aja berjuang, tetap bersuara. Insya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah. Nggak tahu di mana. Kedua ya apa namanya, ya kalau kita ingin menambah pengetahuan ya kita harus terbuka. Terus ketiga, kita ini bukan memecah belah, kita bukan gebiak uya semua Habib ini gini-gini apa jelek. Pernah ada yang menyampaikan sama saya, Mas, kalau Habibnya itu orangnya alim, orangnya ini bagaimana? Pertanyaan saya cuma satu, mereka masih ngaku cucu Nabi nggak? Masih. Oh ya sudah, nggak usah. Kenapa? Karena naudzubillah min dzalik, amit-amit naudzubillah min dzalik ya. Kedustaan terbesar adalah berdusta di atas nama Nabi, bukan begitu Gus?
Betul, 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 Jadi betul. walaupun ilmu kita segunung Uhud, tapi kalau kita berdusta atas nama Nabi, ya bahasa orang Jawanya ora kanggo. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh kawan kita ini yang satu ini, saudara sekalian. Alhamdulillahnya, saudara sekalian, kalau kita lihat pengetahuan orang ini luar biasa, saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat laporan dia, saudara sekalian, dengan berjalannya polemik nasab ini tiga memasuki 4 tahun, saudara sekalian, masih banyak juga laporan-laporan yang ada ketika ketika makam-makam palsu membuming, menjamur, saudara sekalian. Masih banyak laporan-laporan. Mereka tidak jera dalam melakukan hal ini, saudara sekalian. Kenapa? Karena mereka tujuannya seperti itu. Jika ingin menguasai Indonesia, maka kuasailah Pulau Jawa, saudara sekalian. Ketika Pulau Jawa sudah dikuasai, saudara sekalian, maka pulau-pulau yang lain, meskipun besar, namun penduduknya sedikit, saudara sekalian, akan mudah dikuasai, saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat bagaimana para habaib ini, yang keterlaluan pintarnya, yang keterlaluan keterlaluan kelakuannya, jelek kelakuannya. Ini memang berasal dari Pulau Jawa, saudara sekalian. Kalau kita lihat mungkin ya di daerah saya pun ada seorang Habib, saudara sekalian, namun kelakuannya tidak seperti yang banyak kita temukan di Pulau Jawa, saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat di daerah-daerah yang lain, mungkin tidak ada Habib yang Habib yang seperti yang ada di Pulau Jawa, saudara sekalian. Ya Allah, ini sangat-sangat mengecewakan kita. Kok bisa para habaib seperti ini? Dan habaib yang elit-elit pun ikut-ikutan, saudara sekalian. Bayangkan sekelas Habib Lutfi bin Yahya, dulu kita lihat mulia, saudara sekalian. Kalau kita melihatnya luar biasa seperti malaikat, namun ternyata setelah dibongkar oleh Kiai Jamaluddin, luar biasa dalang dibalik pemalsuan makam yang ada terutama di Pulau Jawa, saudara sekalian, dia Habib Pekalongan ini, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.